Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di dalam kampus Universitas Islam Madinah. Dalam video ini saya akan sedikit memberikan pencerahan ya kepada teman-teman, karena belakangan ini banyak teman-teman yang nanya, Ustaz, bagaimana cara bisa kuliah di UIM. Nih kebetulan saya bersama teman saya ya. Mungkin hari ini kita akan dialog singkat ya terkait dengan alur kamu kuliah di sini, terus fasilitasnya, terus apa saja sih yang ada di kampus ini ya. Oke Ustaz, boleh memperkenalkan diri, nama? Boleh Zat. Saya Muhammad Bilgrami, Asal Malang. Malang, sama kayak saya ya berarti. Asal Malang. Oke, ini saya mau tanya-tanya Ustaz. Nah, antum boleh diceritakan Ustaz, awal mula tiba-tiba tertarik kuliah di sini itu apa? Terus kok antum pede banget ya, ini kan Saudi ya. Negara Islam yang menjadi negara sedunia yang menjadi rujukan orang untuk melaksanakan ibadah umrah di tempat ini. Boleh diceritakan sedikit Ustaz, pertama kali antum bisa memilih Universitas Islam Madinah ini tahun berapa dan seperti apa? Anak tertarik sama Madinah udah dari awal masuk SMP Zat. Oh, sudah SMP sudah tertarik ya? Dari awal SMP sudah tahu ada kampus UIM ini karena Kiai itu S1-nya di sini. S1-nya di sini, juga dari motivasi beliau juga akhirnya kita satu angkatan itu memang awalnya diarahkan ke sini, ke Universitas Islam Madinah ini. Ya memang banyaklah keutamaannya kampus ini selain dia berada di Madinah ya, juga beasiswanya banyak dan lain sebagainya. Iya, berarti intinya sebelumnya itu banyak yang memberikan motivasi ya kepada antum untuk memilih kampus ini ya. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, di kampus ini itu secara proses agar bisa masuk ke kampus ini itu seberat apa Ustaz? Mungkin ini bisa jadi gambaran nih untuk teman-teman atau untuk jamaah yang memiliki putra yang saat ini mungkin sedang menempuh pendidikan SMP atau SMA tapi kepengen kuliah di UIM ini. Boleh diceritakan Ustaz, awal mula antum daftar itu seperti apa Ustaz? Kalau anak, jadi pendaftaran di UIM itu udah beberapa fase berubah sistemnya Ustaz. Kalau awal anak dulu dia harus ada mukobalah. Mukobalah itu tes wawancara. Wawancara ya. Dan saya waktu itu berangkat umroh tahun 2017 akhir. Sebelum umroh saya daftar masukin berkas dulu. Masukkan berkas, dia ada kampus UIM punya website sendiri. Kita masukin berkas, banyak data-datanya. Kemudian baru saya daftar masuk umroh. Saya datang ke kampus. Datang ke kampus. Ya. Ada kantor mukobalah namanya. Ya. Kemudian dites lah di situ. Berarti antum daftarnya itu tidak online Ustaz ya, tapi offline ya. Masukkan berkasnya online. Masukkan berkasnya online. Jadi kita harus punya nomor dulu, nomor pendaftaran. Baru waktu itu ketika saya ke sini, nomor pendaftaran ini ditunjukkan baru dites ya. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, sebelum antum memberanikan diri datang ke sini dan dites, yang pasti tesnya secara otomatis berbahasa Arab ya. Apakah antum sebelumnya itu mendapat bimbingan Ustaz agar bisa lolos, bisa masuk ke Universitas Islam Madinah? Kalau bimbingan sendiri khusus bimbingan masuk ke UIN itu nggak ada. Nggak ada ya. Cuman kita memang dari pondok udah punya bekal hafalan ya. Sudah punya bekal bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya aktif, kita bisa menyampaikan, kita bisa paham sama bisa tulis. Jadi waktu itu saya di tesnya beliau ngajak ngobrol, saya jawab, kemudian beliau dikte, kita tulis. Jadi dua arah, bukan cuman biasanya kan kalau di Indonesia kebanyakan sekarang bisa paham, tapi menyampaikannya nggak bisa ya. Jadi berarti intinya dalam bahasa Arabnya 3 poin ini penting ya. Berarti harus bisa menerima, harus bisa menyampaikan dan harus bisa menulis. Ya. Padahal juga pernah sih saya menemukan teman itu pandai berbahasa Arab tapi nggak bisa nulis Arab. Nggak bisa nulisnya, iya. Oke, itu alur utamanya. Kalau di bahasa Arab 3 itu poinnya. Kalau di hafalan nggak harus banyak, yang penting punya hafalan. Iya. Bahasa Arabnya sendiri yang dipakai di sini itu bahasa Arab apa Ustaz? Bahasa Arab fusah ya, emang yang biasa dipakai di Indonesia ya. Yang biasa dipakai di pondok-pondok. Iya, biasa dipakai di pondok-pondok ya. Nah, waktu itu antum di saat sudah muqabalah tadi ya, sudah memberanikan diri di tes dan seterusnya, proses dari itu berapa lama Ustaz untuk antum menerima pengumuman itu? Qadarullah, pendaftaran aneh itu termasuk yang cukup lama Ustaz. Jadi anak daftar 2017, 4 tahun kemudian baru nama saya keluar. Masya Allah. Berarti antum misalkan kan sudah tidak terlalu berharap ya?
Jadi kalau kata para senior dulu ya, Ustadz atau Kiai, kalau daftar Madinah itu daftar lupakan, terus daftar gitu. pakai cari opsi lain. Jadi dulu saya batu lompatan lah, harus batu lompatan. Ya, makanya saya dulu sempat masuk ke Mesir dulu. Iya. Oh, berarti antum sebelum ke sini di saat sudah daftar ke sini, saya sudah daftar di sini dulu karena nggak ada kabar. Saya tidak ditolak, tidak diterima. Jadi digantung. Digantung aja gitu ya. Digantung aja gitu. Masya Allah. Baru 4 tahun kemudian ada pengumuman. Ada pengumuman diterima. Pengumumannya tuh juga melalui websitenya tuh, Ustaz. Iya. Untung ya antum aktif membuka ya, mungkin 4 tahun loh waktunya, Ustaz. Aneh, setiap ada pengumuman pasti cek. Oh, setiap ada pengumuman. Setiap tahun ada pengumuman. Setiap tahun. Antum memang selalu update ya. Selalu update. Bahwa nanti akan ada pengumuman seperti ya, ini gitu. Nah, pada saat itu Ustaz, antum itu diterima pengumuman padahal saat itu sedang menempuh pendidikan di Mesir atau sudah di standby di Indonesia? Saya waktu itu di Mesir tapi sedang libur. Oh, sedang libur. Sedang libur dan pengumuman yang di tahun keempat itu. Saya lupa tahun berapanya. Tahun keempat itu kebetulan nama saya keluar. Ya memang banyak pertimbangan sih, Ustaz. Saya timbang-timbang, sayang Mesirnya juga kan sudah di tahun ketiga saya di sana. Ya, sudah jalan lah. Sudah jalan. Soalnya dari Mesir ke sini nggak bisa kita sambung. Iya, nggak bisa. Tetap harus ngulangi dari awal. Putus ya. Putus, jadi seperti itu. Nah, otomatis antum setelah diterima tuh Ustaz ya. Kira-kira persiapan apa yang antum siapkan ya menuju ke sini, atau mungkin ada fasilitas khusus dari UIM ini khusus mahasiswa yang diterima untuk kuliah di sini? Persiapan ini dari segi pertama dari finansial ya. Finansial. Kalau finansial kurang lebih saya nggak sampai kurang lebih ya, Ustaz ya. Yeah. Saya siapkan dulu 6 jutaan, Ustaz. 6 jutaan aja ya. Dibantu orang tua ya. 6 jutaan itu dulu untuk bikin paspor, kemudian pengurusan visa. Iya. Dan tiket penerbangan dari awal itu sudah ditanggung kampus. Masya Allah, dari kampus sudah ditanggung. Pertama diterima itu untuk berangkat ke sini itu sudah dapat tiket ya. Sudah dapat tiket, dan yang 6 juta ini ketika sampai sini itu ada uang ganti. Diklaim. Bisa klaim. Tapi nggak full, jadi diklaim itu kita dapatnya dulu 1.000 real. 1.000 real berarti 4 kurang jutaan lebih ya. 4.500.000. Iya, berarti hampir 80% ya yang diklaim ya. Iya. Dari 6 juta. Iya. Saya 6 juta itu bukan berkasnya aja kayak biaya ke ngurus ke Jakarta, iya, biaya living cost, operasionalnya ya. Tapi kalau berkasnya aja nggak sampai segitu. Iya. Oke Ustaz, nah ini itu luar biasa ya, fasilitas ya yang didapat selain tadi sudah ditanggung tiket, malah biaya proses sebelum berangkat ke sini sudah diklaim. Nah, untuk sehari-harinya Ustaz, ini sudah berapa tahun di sini? Saya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh UIM ini, baik itu bulanannya, hariannya, mingguannya, dan seterusnya? Pertama dari tempat tinggal ya. Tempat tinggal itu free, ada asrama. Asrama seperti hotel ya, saya pernah lihat ke sana ya. Seperti hotel ya. Ada liftnya juga. Tergantung, ada beberapa gedung yang lama ada yang baru. Tapi untuk mahasiswa yang baru biasanya udah masuk yang gedung-gedung baru. Fasilitas bagus. Itu asrama, kamar mandi. Kita jadi nggak mikir air atau apa, semua sudah difasilitasi ya. Fasilitasi. Selain tempat, apalagi Ustaz? Kemudian ada uang jajan nggak? Uang jajan itu setiap bulan kita dapat 840 real. 840 real. Anggaplah 1.000 gitu ya. Kalau dibulatkan gitu kurang sedikit. Kurang lebih 4 juta lah. 4 juta itu per bulan. Dan itu nggak kepake apa-apa uang itu. Iya, hanya uang jajan lah. Uang jajan, terus kemudian kita di sini ada uang makan. Kita harus beli baru diklaim. Enggak, jadi kita dapat uang itu, kemudian di sini ada kantin. Kantinnya kita harus beli kupon makan. 3 kali makan itu 5 real cuma. Porsinya besar banget. 3 kali makan sehari berarti itu ya. 5 real. Itu antum beli. Kita beli kuponnya. Beli kuponnya. Itu pakai uang yang dari tadi itu. Iya, itu pun saya biasanya cuman habis 150-an per bulannya ya. Per bulan untuk makannya 3 kali. Masih sisa 700 sekian ya. Ya. Nah, selain itu Ustaz, misalnya nih antum kan pasti kepengen wirawiri ke Haram ya, pengen ke Masjid Nabawi. Saya lihat tuh di Masjid Nabawi kan ada halaqah itu. Banyak mahasiswa di situ. Itu termasuk salah satu program yang ada di UIM ini, atau emang mereka hanya sekedar ikut kegiatan di sana? Itu programnya Masjid Nabawi, cuman kita
para masyayikh ini menyarankan memang nggak cukup kalau kita belajar cuma dari programnya kampus UIN. Jadi memang dari masyayikh itu mengharuskan hampir kewajib ya untuk jadi menimba ilmu di sana untuk ya. menimba ilmu di Masjid Nabawi. Dan itu gratis semua, itu programnya masjid. Gratis, jadi kita ya. Nah, itu kan butuh transport Ustaz ke sana itu. Itu pakai uang pribadi atau gimana? Transport itu? Di sini di bis setiap sore habis asar itu ada bis 5 sampai 6 bisan. Iya. Itu berebut memang. 5 sampai 6 bis gratis pulang pergi nanti ke Nabawi. Itu perlu antri. Tapi kalau enggak tinggal naik taksi. Ya, naik taksi. Kan paling cuma 10 rialan lah gitu taksi, ya. Taksi kalau kita bareng-bareng sama mahasiswa 2 real. 2 real. Jadi pulang pergi gitu. 4 real. Iya, oke. Nah, terus ini Ustaz, antum kan pasti nih selama ada di UIM nih 2 tahun pasti pernah melaksanakan ibadah umroh ya ke Kota Mekah. Itu ada program khususkah dari UIM ini atau emang suka-suka dari mahasiswa? Sama kayak ke bis tadi ke Masjid Nabawi ya. Di UIM fasilitas umroh ada. Setiap bulan pasti ada kuota umroh gratis. Jadi difasilitasi transportnya. Iya. Kalau penginapannya sendiri di Mekah? Kalau program umroh yang gratis dari kampus dia langsung. Jadi begitu sampai pulang, umroh ya. Dikasih berapa waktu 5 jam, 6 jam gitu, kemudian kembali ke meeting pointnya bis. Ya. Tapi langsung ke Bali. Kalau mau umroh sendiri itu juga nggak mahal Ustaz. Cuman 100 real. Itu sudah include bis sama hotel ya. 2 malam. 100 real. Masya Allah, cuma 400 ribu umroh. Sudah include hotel. Padahal hotelnya sendiri tuh nggak dapat 100 real itu. Ya itu program yang untuk mahasiswa, jadi murah. Ya. Nah terus ini Ustaz, antum selama 2 tahun ini pernah pulangkah ke tanah air atau emang ada program khusus dari kampus itu mahasiswa yang kuliah di sini boleh pulang ke tempat tinggalnya dalam 1 tahun berapa kali atau gimana? Jadi kalau kita keluar Saudi kan ada visa, harus ada punya izin keluar dan masuk. Iya. Jadi kan kita punya iqamah Ustaz. Iya, iqamah ya. Jadi setiap libur kampus membuka itu pendaftaran siapa yang mau mengajukan pulang. Iya. Jadi dapat visa untuk keluar dan masuk lagi. Iya. Dan kampus UIN ngasih jatah kita 1 kali setiap musim panas itu pulang pergi tiket ditanggung. Tiket ditanggung plus visanya. Semuanya. Semua. All in. Itu... Kalau yang selain musim panas Ustaz, mau pulang bisa, cuman biayanya sendiri. Oh, intinya kita tuh di kampus ini itu tidak terikat harus sekian tahun baru boleh pulang, enggak ya? Bisa pulang kapanpun. Kalau emang libur boleh, tapi kalau pengen dapat biaya gratis yang free itu cuma 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nah, seumpama nih Ustaz, kan itu dapat free nih 1 tahun sekali, tidak kita ambil. Hangus ya. Tidak bisa diuangkan gitu. Bisa. Ya. Oke Ustaz, mungkin ini yang cukup menarik terakhir nih Ustaz. Tantangan apa sih yang paling berat yang antum jalani selama ada di kampus ini? Saya pernah dengar nih kata antum itu kalau ada tugas di sini segitu kata. Kalau di Indonesia kan tugasnya segini gitu ya, tapi kalau di sini tugasnya segini gitu. Sesuai dengan ukuran staplernya katanya gitu. Ya. Kalau dari pelajaran nggak sulit sebenarnya. Nggak sulit ya. Memang materi cukup banyak, tapi para masyayikh di penjelasannya itu dalam. Tapi ketika ujian nggak terlalu sulit. Insya Allah kalau kita belajar nggak bakal. Biasanya kalau di Indonesia kan bisa, ya. Dosennya kan ambil yang paling ujung, maksudnya penjelasan yang paling furuknya. Iya, paling furuk inti ya. Kalau di sini nggak, memang penjelasannya detail, cuman di ujiannya nggak terlalu yang ketat gitu ya. Yang sulit. Insya Allah lebih mudah. Ada juga Ustaz, ada motivasinya supaya ujian itu dapat bagus. Jadi kalau kita dapat cum laude 2 semester itu dapat hadiah 1.000. Itu ya. Kalau cum laude diiming-iming hadiah gitu lah ya. Hadiah. Biar semangat belajarnya gitu. Oh iya, ada lagi fasilitas tadi belum kesebut, itu ada biaya uang buku. Uang buku, pengeluaran buku ya, ATK tuh ya. Iya, uang buku itu kita juga dikasih 850 real. 850 real per bulan. Per tahun. Oh, per tahun. Nah, terus Ustaz, apa itu terkait dengan jurusan Ustaz, apakah di UIN ini banyak pilihan jurusan atau hanya 1 jurusan saja? Ada yang keagamaan, ada syariah, akidah dan dakwah, hadis, tafsir.
Ini yang keagamaan. Kemudian ada yang umum, itu ada bahasa Arab, ada handasah. Handasah itu teknik. Iya, teknik. Kemudian sains sama komputer. Masih itu. Banyak ya. Intinya jurusannya tidak monoton, hanya selalu di agama ya. Oke, mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan antum mendapat kemudahan sampai dengan tuntas akhir semester nanti ya, dan bisa meraih ilmu yang bermanfaat, bisa ditebarkan di tanah air kepada warga sekitar, dan mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi termotivasi kepada pemuda ya, atau generasi-generasi selanjutnya. Oke teman-teman yang telah menonton video ini, mungkin ini adalah video singkat terkait dengan bagaimana sih kalau kuliah di UNIF itu. Oke, saya dari sini Mursyid. Terima kasih, mohon maaf yang telah menonton. Jangan lupa selalu mendukung channel kami ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.